Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah lolos seleksi di tahap 1 dan bagi yang belum lolos, maka persiapkan diri Bapak Ibu untuk mengikuti ujian di tahap kedua. Kali ini kita akan membahas yaitu kisi-kisi soal P3K khusus di tahap kedua. Kisi-kisi ini yaitu sesuai dengan Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021, bidang kompetensi manajerial. Seperti biasa, kami tim edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Oke, kita langsung melihat yaitu kisi-kisi soal P3K khusus di tahap kedua. Berdasarkan Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021, ada 8 kisi-kisi. Yang pertama mengenai tentang integritas, yang kedua mengenai tentang kerjasama, yang ketiga mengenai tentang komunikasi, yang keempat mengenai tentang orientasi pada hasil, yang kelima mengenai tentang pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, yang kedelapan pengambilan keputusan. Oke, berdasarkan Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021. Mari kita lihat soal dari nomor 1. Kompetensi manajerial. 1. Jika terdapat masalah di dalam tim, bagaimana cara pemimpin yang seharusnya menyelesaikan? A. Mendiskusikan dengan anggota lainnya. B. Keputusan pemimpin adalah mutlak. C. Pemimpin membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak. D. Pemimpin membiarkan anggotanya memilih keputusan. E. Pemimpin melihat keputusan yang paling logis. Kita perhatikan untuk nomor 1 ini, yaitu apabila kita sebagai seorang pemimpin dan kita mendapatkan suatu masalah di dalam tim tersebut, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah A. Mendiskusikan dengan anggota tim? Pasti ya. B. Keputusan pemimpin adalah mutlak. Kurang tepat. C. Pemimpin membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak. Ya, ini juga kurang tepat. D. Pemimpin membiarkan anggotanya memilih keputusan. Begitu pula. Ya, E. Pemimpin melihat keputusan yang paling logis. Perlu kita ketahui di bidang manajerial ini, yaitu jawabannya rata-rata hampir sama, yaitu ada beberapa opsi yang benar, namun cari yang paling benar menurut kita sendiri. Maka jawaban untuk nomor 1 adalah jika kita seorang pemimpin, kita mendapatkan suatu masalah di dalam tim, maka langkah yang seharusnya kita selesaikan adalah, jawaban yang benar adalah mendiskusikan dengan anggota lainnya. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 2, apa yang Anda lakukan jika Anda ditunjuk sebagai pemimpin diskusi? Oke, perhatikan di sini apa yang akan kita lakukan. A. Anda memberi pernyataan yang pertanyaan memicu di awal lalu sebagai pengamat. B. Anda memberi orang lain pertanyaan menantang saat kami bekerja sama. C. Anda mengarahkan alur diskusi sesuai dengan harapan Anda. D. Anda selalu memberikan gagasan dan solusi secara langsung saat diskusi. E. Anda cukup menjadi penengah dan pengambil pilihan terbanyak. Nah, di sini kita perhatikan, yaitu apabila kita sebagai pemimpin di dalam diskusi, ya, apakah kita memberi pernyataan dan pertanyaan pemicu di awal lalu sebagai pengamat? Apakah kita sebagai pemimpin hanya sebagai pengamat di dalam diskusi? B. Apakah Anda memberi orang lain pertanyaan menantang?
C. Apakah Anda mengarahkan alur diskusi sesuai dengan harapan Anda? D. Anda selalu memberikan gagasan dan solusi secara langsung saat diskusi. E. Anda cukup menjadi penengah dan pengambil pilihan terbanyak. Opsi untuk nomor 2 ini, jawaban yang benar ada 2, namun kita cari jawaban yang paling lebih tepat. Ya, yang pertama C. Anda mengarahkan alur diskusi sesuai dengan harapan Anda. Ya, maka karena kita sebagai pemimpin, maka alangkah baiknya kita mengarahkan alur diskusi tersebut. Yang D. Anda selalu memberikan gagasan dan solusi secara langsung saat diskusi. Apakah hanya sebagai pemimpin, yaitu memberikan gagasan dan solusi secara langsung saat diskusi? Pasti tidak. Apakah Anda memberi orang lain pertanyaan menantang saat kami bekerjasama? Apakah Anda memberi pernyataan dan pertanyaan pemicu di awal lalu sebagai pengamat? Maka jawaban yang tepat adalah yaitu Anda mengarahkan alur diskusi sesuai dengan harapan Anda. Berarti jawaban adalah C ya. Oke, untuk nomor 2, respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah, oke, di sini bagaimana respon kita apabila kita dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. Kata kuncinya yaitu perubahan yang mendadak di sini. A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dari awal proses. E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Di sini bagaimana respon kita ketika kita dihadapkan dengan perubahan yang sifatnya mendadak? Apakah kita cemas? Apakah kita bingung? Apakah kita tertekan? Apakah kita pesimis? Karena kita di sini sifatnya manajerial, yaitu pemimpin, maka kita harus memiliki jiwa penuh harapan akan perubahan. Maka jawaban untuk nomor 3 adalah B, penuh harapan akan perubahan. Ini sesuai berdasarkan kisi-kisi Perempan RB nomor 29 tahun 2021 tadi. Berikutnya kita masuk nomor 4. Perhatikan untuk nomor 4 di sini. Anda dan tim diberikan tugas baru oleh pimpinan, namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda, A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru itu. B. Saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskan pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Di sini kita perhatikan, yaitu apabila kita diberi kita dan tim diberi tugas oleh pimpinan, namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas tersebut. Ya. Maka jawaban yang benar untuk nomor 4 adalah alangkah baiknya karena kita sebagai bawahan, kita diberi tugas oleh pimpinan, maka kita harus mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai pemahaman kami atau kita masing-masing di dalam tim. Bila ada kesulitan, ya kami akan menyelesaikan secara bersama-sama. Ya, di sini. Karena di sini ada kata kuncinya yaitu tim. Maka jawaban yang benar adalah D, ya. Nomor 4. Oke, perhatikan langsung berikutnya nomor 5. Saat akan berangkat ke kantor, tiba-tiba turun hujan. Padahal hari itu akan ada rapat yang penting. Maka saya akan A. menunggu hujan reda.
B. Tidak berangkat dengan alasan hujan. C. Tetap berangkat. D. Tidak berangkat dan minta rapat di jadwal ulang. E. Berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Oke, di sini adalah di saat kita berangkat ke kantor tiba-tiba turun hujan, gitu ya. Padahal hari itu akan ada rapat yang penting. Apabila kita mengalami hal seperti ini, maka kita harus memiliki sikap apakah menunggu hujan reda. Apabila kita menunggu hujan reda, ya, maka bisa saja rapat ini tidak akan terjadi atau rapat ini bisa ditunda. B. Tidak berangkat dengan alasan hujan. Ini bukan suatu alasan karena di sini adalah merupakan rapat penting, ya, di kantor tersebut. C. Tetap berangkat. Nah, untuk nomor C ini tetap berangkat. Ini bisa kategori benar, namun tetap berangkat ini apakah nunggu hujan reda, kan gitu. Apakah nunggu hujan reda, sedangkan saat itu juga ada rapat hal yang penting. D. Tidak berangkat dan minta rapat di jadwal ulang. Ini tidak mungkin. E. Berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Nah, di sini tadi kata kunci seperti ini ya. Berangkat ke kantor tiba-tiba turun hujan, padahal hari itu akan ada rapat penting. Maka jawaban yang paling benar adalah kita tetap berusaha, yaitu berangkat sampai kantor sebelum rapat penting dimulai. Maka jawaban yang paling benar di sini adalah E. Oke ya, untuk nomor 5. Berikutnya untuk nomor 6. Ketika saya diminta untuk melakukan pekerjaan berat, maka saya A. Menolak untuk diberikan pekerjaan semacam itu. B. Mempertimbangkan dahulu untuk menerimanya. C. Tetap menerima meskipun tidak suka dengan pekerjaan itu. D. Merasa tertantang pada pekerjaan itu. E. Menyerahkan pekerjaan tersebut pada orang lain. Oke. Sebesar apa yaitu kemauan kita untuk melakukan pekerjaan yang berat, ya. Apa kita menolak? Maka tidak, maka ini bukan jawaban yang tepat ya. B. Mempertimbangkan dahulu untuk menerimanya. Apakah tetap menerima meskipun tidak suka dengan pekerjaan itu? D. Merasa tertantang pada pekerjaan itu. E. Menyerahkan pekerjaan tersebut pada orang lain. Apakah kita serahkan pada orang lain apabila kita mendapat pekerjaan yang berat? Apabila kita melakukan, apabila kita mendapat pekerjaan yang berat, maka kita harus memiliki sifat yang jiwa yang tinggi. Artinya kita harus merasa tertantang pada pekerjaan itu, ya, untuk mengukur kemampuan diri kita sendiri. Maka jawaban untuk nomor 6 yang paling benar adalah D. Merasa tertantang pada pekerjaan itu. Nomor 7. Agar suatu kegiatan berhasil, saya akan A. Meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum mulai kegiatan. C. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. E. Menggunakan cara yang biasa saya pakai. Di sini adalah yaitu kegiatan supaya kegiatan kita berhasil atau dalam melaksanakan kegiatan supaya berhasil. Ya, apakah kita meminta bimbingan seorang ahli atau mempelajari kegiatan tersebut sebelum mulai kegiatan, mencontoh orang lain, menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan, ataukah menggunakan cara yang biasa saya pakai. Maka jawaban yang benar di sini, ya, agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, maka saya akan mempelajari kegiatan tersebut sebelum mulai ke kegiatan. Maka ada persiapan untuk diri kita. Maka jawaban yang benar adalah B.
nomor 8. Ketika saya harus menyusun makalah, saya A. menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama. B. berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. C. menggunakan pengetahuan yang saya miliki. D. mencari informasi di perpustakaan. E. mencari informasi dari orang lain. Perhatikan di sini adalah cara menyusun makalah. Ya, untuk nomor 8, apa kita menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama, ataukah berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia untuk menyusun makalah yang lebih sempurna? Apa kita menggunakan pengetahuan yang saya miliki, maka tidak ada perkembangan? Ya, apakah mencari informasi di perpustakaan, ataukah mencari informasi dari orang lain? Maka di sini adalah usaha kita, ya, usaha kita. Maka jawabannya benar untuk nomor 8 adalah berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia untuk menunjang dalam penyusunan makalah. Maka jawaban yang paling benar adalah B. 9. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Maka sikap saya adalah A. mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. protes keras dan minta ditempatkan sendiri. C. mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. menerima aturan panitia. Di sini apabila kita diutus untuk mengikuti suatu diklat, ya, namun panitia penyelenggara, ya, menempatkan diri kita sekamar dengan orang yang tidak kita kenal, maka kita harus memiliki sikap. Apa kita merasa keberatan? Pasti tidak. Ini bukan jawaban yang tepat. Kita protes kepada panitia? Tidak. Apakah mengajukan keberatan? Pasti tidak. Ya, apakah menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar? Ya, ini pasti bisa. Oke, apakah menerima aturan panitia? Di sini maka sekali lagi usaha kita tadi, ya, usaha kita. Artinya kepedulian kita terhadap orang lain. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Oke. Lanjut untuk nomor 10. Perhatikan untuk nomor 10. Jika hal-hal kecil merusak rencana besar, maka saya A. saya sangat sedih dan marah kenapa hal kecil mampu merusak rencana besar. B. saya marah. C. saya melakukan evaluasi menyeluruh. D. saya akan melakukan teguran kepada pihak pelaksana. E. saya perlu waktu untuk menenangkan diri. Ini ada kata kuncinya, yaitu sikap kita, ya. Apabila kita mengalami hal kecil kok bisa merusak rencana besar kita, gitu. Apa kita sedih? Apa kita marah? Apa kita melakukan evaluasi? Apa kita melakukan teguran? Apa kita perlu waktu untuk menenangkan diri? Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 ini adalah kita melakukan evaluasi. Mengapa? Kok bisa hal kecil merusak rencana yang besar? Maka ada sesuatu rencana yang belum berjalan, gitu, ya. Artinya jawaban yang tepat adalah C, ya, saya melakukan evaluasi menyeluruh di sini. Oke, terima kasih. Cukup sekian kisi-kisi kompetensi manajerial, yaitu kisi-kisi ini sekali lagi sesuai dengan Permen RB nomor 29 tahun 2021. Semoga kisi-kisi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi P3K di tahap kedua. Jangan pantang menyerah, belajar dan belajar kembali. Carilah sumber referensi dari buku-buku yang lain untuk menunjang pemahaman Bapak Ibu di bidang kompetensi manajerial khususnya. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.